Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu dosen Baik Sarlita Kartiani MPD selaku dosen pada mata kuliah Seminar Keisdean dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat melaksanakan pertemuan secara online melalui Google Meet ini untuk mempresentasikan proposal penelitian kami dari kelompok 4. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ida Ayuwayan Aprilia Cahyani selaku moderator presentasi kali ini. Dan teman-teman saya yang pertama, pemateri pertama saya sendiri dan pemateri kedua ada Ida Ayu Arniti Putri, pemateri ketiga ada Ida Ayu Widiartini Dwi Jayanti, pemateri keempat ada Ibadur Rahman Wahidi, dan pemateri kelima ada Igusti Ayu Astuti, dan yang terakhir ada Iin Sumarlin. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai saja untuk materi pertama, yaitu mengenai bab 1 dari proposal yang berjudul Pengembangan Media IPS berbasis PowerPoint interaktif untuk meningkatkan kesadaran sejarah siswa kelas 5 SDN 2 Karangbayan. Slide selanjutnya. Ya, yang pertama yaitu latar belakang masalah, yaitu berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi kami yang kami lakukan di SDN 2 Karangbayan, penggunaan media interaktif IPS masih kurang maksimal. Nah, media pembelajaran IPS yang tersedia di sekolah tersebut hanya berupa foto-foto pahlawan dan globe. Nah, sedangkan media pembelajaran IPS yang berkaitan dengan pokok bahasan sejarah belum banyak dikembangkan, hanya sebatas media visual yang kurang interaktif. Nah, oleh karena itu, penting sekali penggunaan media pembelajaran IPS yang interaktif pada pokok bahasan sejarah sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan informasi dan memvisualisasikan keabstrakan dari suatu materi, sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar dan menanamkan kesadaran sejarah kepada siswa. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Di sini ada 2 rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah tadi. Yang pertama, rumusan masalah pertama yaitu bagaimana kelayakan media pembelajaran IPS berbasis PowerPoint interaktif yang dikembangkan berdasarkan penilaian validator dan respon siswa. Yang kedua yaitu bagaimana peningkatan kesadaran sejarah siswa setelah diterapkan media pembelajaran IPS berbasis PowerPoint interaktif. Slide selanjutnya. Ya, tujuan masalah. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran IPS berbasis PowerPoint interaktif yang dikembangkan berdasarkan penilaian validator dan respon siswa. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan kesadaran sejarah siswa setelah diterapkan media pembelajaran IPS berbasis PowerPoint interaktif. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, di sini ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan sekolah dasar dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya berkaitan dengan penerapan media PowerPoint interaktif. Yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama yaitu bagi guru.
Nah, manfaat penelitian bagi guru yaitu dapat menambah pengetahuan dan referensi guru dalam menggunakan atau menciptakan media pembelajaran yang menarik minat dan motivasi siswa sehingga motivasi siswa untuk semua mata pelajaran, khususnya mata pelajaran IPS. Nah, yang kedua yaitu bagi siswa, yaitu mendapatkan pengalaman yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa serta meningkatkan hasil belajar siswa pada muatan pelajaran IPS, khususnya materi peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti yaitu dapat menjadi tambahan wawasan dan memperoleh pengetahuan teknologi informasi, khususnya mengenai pengembangan media pembelajaran IPS berbasis PowerPoint pada materi peristiwa kebangsaan masa penjajahan, sehingga peneliti memiliki ilmu untuk mengembangkan media pembelajaran selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, spesifikasi produk yang dikembangkan. Yang pertama yaitu media IPS berbasis PowerPoint interaktif berisi materi. Yang pertama ada dari kompetensi dasar, halo. Halo, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar, Dai. Iya. Ya, yang saya lanjutkan kembali. Yang pertama, media pembelajaran IPS berbasis PowerPoint interaktif berisi materi berikut. Yang pertama ada kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, memuat komponen sebagai berikut yaitu teks, gambar, dan kuis. Dan yang ketiga yaitu media pembelajaran IPS berbasis PowerPoint interaktif menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Slide selanjutnya. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf, apa suara saya sudah terdengar? Iya, sudah. Baik, slide-nya dimohon. Halo? Iya, Dayu. Slide-nya belum dipindah. Baik. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan tentang pengertian media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran yaitu media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar, yang dimana media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan untuk pelajaran. Nah, di sini ada pun menurut dari para ahli, yang dimana di sini ada Wina Sanjaya, yang dimana media berlaku untuk berbagai kegiatan atau usaha seperti media dalam penyampaian pesan, media pengantar magnet atau panas dalam bidang teknik,
media digunakan dalam bidang pendidikan sehingga istilahnya menjadi media pendidikan. Yang dimana menurut Dina Indriana menjelaskan bahwa media adalah alat bantu yang sangat bermanfaat untuk proses transmisi proses belajar dan mengajar. Nah, berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media adalah alat bantu yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Nah, di sini adapun menurut Trianto yang dimana pembelajaran dapat diartikan sebagai interaksi yang edukatif antara pendidik dengan sumber belajar sebagai usaha sadar seseorang agar mencapai tujuan pelajaran yang diharapkan. Pengertian pelajaran secara sederhana juga dapat diartikan sebagai interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks yaitu usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun menurut Yusuf Hadi Miraso, yang dimana media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Adapun menurut Nasution, media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yaitu menunjang penggunaan metode mengajar yang digunakan oleh guru. Sedangkan menurut Azhar Arsyad, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar. Dan berdasarkan uraian para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran yaitu adalah alat yang dapat membantu proses belajar dan mengajar sehingga makna pesan yang telah disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada macam-macam media pembelajaran yang dimana di sini menurut Nana Sudani dan Ahmad Rifai, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada dilihat dari sifatnya, dilihat dari sifatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada media auditif, yaitu media yang hanya bisa didengar saja. Yang kedua di sini ada media visual, yaitu media yang hanya bisa dilihat saja. Dan yang ketiga di sini ada media audiovisual, yang dimana media yang bisa mengandung unsur suara serta juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Nah, yang kedua di sini dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi, dan yang kedua di sini ada media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, slide, serta video. Dan yang ketiga di sini dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, serta transparansi. Dan yang kedua di sini ada media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, serta radio. Sedangkan menurut Yusuf Hadi Miraso, pengklarifikasi
mengklasifikasikan media berdasarkan ciri-ciri tertentu. Yang pertama di sini ada media penyaji yang terdiri dari yang pertama grafis, media cetak dan gambar, media gambar diam. Yang kedua ada media proyeksi diam. Yang ketiga media audio serta yang terakhir ada audio ditambah media visual diam. Yang kedua di sini ada media objek, yang dimana media objek ini seperti benda 3 dimensi yang mengandung informasi tidak dalam bentuk penyajian tetapi melalui ciri fisiknya seperti ukuran, berat, bentuk, susunan, warna serta fungsi. Nah, yang ketiga di sini ada media interaktif, yang dimana dengan media ini siswa tidak hanya memperhatikan penyajian atau objeknya saja, tetapi bisa berinteraksi selama mengikuti pelajaran tersebut. Nah, slide selanjutnya. Halo. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran ini sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru bisa menyampaikan materi kepada siswa menjadi lebih bermakna, yang dimana guru tidak hanya berbicara seperti ceramah, tetapi juga membawa siswa untuk memahami secara nyata materi yang disampaikan. Baik, di sini menurut Wina Sanjaya ada beberapa fungsi media pembelajaran. Yang pertama seperti fungsi komunikatif, yang dimana media pembelajaran ini digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampaian pesan dan penerimaan pesan, sehingga tidak ada kesulitan dalam menyampaikan bahasa verbal dan salah persepsi dalam menyampaikan pesan tersebut. Nah, yang kedua di sini ada fungsi motivasi, yang dimana media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran. Dengan pengembangan media pembelajaran ini tidak hanya mengandung unsur artistik saja, akan tetapi memudahkan siswa mempelajari materi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar. Yang terakhir ada fungsi yang kebermaknaan, yang dimana pada media ini pembelajaran dapat lebih bermakna, yaitu membelajarkan bukan hanya meningkatkan penambahan informasi saja, tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan menciptakan. Nah, yang terakhir slide-nya, mohon. Baik, yang selanjutnya ada manfaat media pembelajaran, yang dimana pada manfaat media pembelajaran ini di sini ada menurut Ramli, penggunaan media pembelajaran saat ini semakin maju seiring dengan kecanggihan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun pelaksanaan pembelajarannya antara lain yang pertama di sini ada memberi feedback untuk menyempurnakan pelajaran yang telah berlangsung atau yang akan direncanakan. Yang kedua, ada pokok pembahasan bagi pembelajaran yang lebih fungsional dan terasa manfaatnya bagi siswa. Yang ketiga, ada pemberian pengalaman pengayaan secara langsung kepada siswa terhadap apa yang telah disampaikan oleh pembelajar. Yang keempat, di sini ada pembelajaran membiasakan siswa untuk lebih meyakinkan terhadap pembelajaran yang akan diajarkan, sehingga akan menimbulkan rasa hormat dan kagum terhadap pembelajar. Adapun menurut Ambar ini
yang menyatakan beberapa manfaat dalam penggunaan media pembelajaran, yaitu kemampuan belajar lebih menarik sehingga menimbulkan motivasi bagi siswa untuk mengontrol dan mencapai tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran akan lebih variatif melalui melalui komunikasi verbal dan penjelasan guru. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Ida Ayu Widiartini Dwi Jayanti untuk menyampaikan materi tentang PowerPoint. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PowerPoint. Yang pertama, menurut Humariah tahun 2021 bahwa PowerPoint merupakan sebuah program aplikasi presentasi yang merupakan salah satu bagian dari program aplikasi komputer di bawah Microsoft Office. Nah, program aplikasi ini merupakan sebuah program untuk membuat presentasi yang dapat dijadikan salah satu media pembelajaran di dalam kelas. Kemudian juga ada pendapat dari Saraswati dan Listiadi tahun 2019 mendefinisikan bahwa Microsoft PowerPoint sebagai aplikasi software yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi berupa tulisan, gambar, kemudian foto, dan aneka warna dan jenis tulisan. Nah, jadi dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis PowerPoint adalah media yang memberikan bimbingan pembelajaran dalam bentuk bantuan, petunjuk, kemudian dalam pembelajaran yang mengandung unsur teks, suara, gambar yang menarik, dan video animasi agar siswa belajar secara lebih efektif sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya kelebihan dan kelemahan PowerPoint interaktif. Slide-nya. Nah, jadi adapun kelebihan dan kelemahan PowerPoint interaktif. Yang pertama, kelebihannya, media PowerPoint dapat memusatkan perhatian peserta didik pada saat pembelajaran, khususnya pada pembelajaran IPS yang abstrak, karena sebuah gambar pada dalam slide di PowerPoint akan lebih efektif dibandingkan dengan kata-kata saja. Nah, ketika pembelajaran dilaksanakan menggunakan dimensi auditori ditambah dengan visual, maka pesan yang diberikan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, kemudian PowerPoint juga merupakan sebuah program aplikasi berbasis multimedia yang artinya media presentasi dengan menggunakan teks, audio, dan visual sekaligus. Itu menurut pendapat dari Humariah tahun 2021. Nah, adapun kelemahan dari PowerPoint interaktif ini, jadi menurut Muttoharoh tahun 2019 mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendasari mengapa guru di sekolah belum memanfaatkan program PowerPoint sebagai media pembelajaran, khususnya pada pembelajaran IPS. Nah, beberapa faktor yang membuat guru enggan menggunakan media PowerPoint pada saat proses pembelajaran yaitu, yang pertama, menurut guru, menggunakan media itu repot. Kemudian yang kedua, media itu canggih dan mahal. Yang ketiga, guru tidak mampu menggunakan media PowerPoint interaktif ini. Kemudian yang keempat, tidak tersedia juga di sekolah. Kemudian yang kelima, guru terbiasa menggunakan metode ceramah. Dan yang keenam, kurangnya pemahaman dari atasan. Baik, sekian penyampaian dari materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dayu Widiartini Dwi Jayanti. Selanjutnya yaitu materi mengenai IPS yang akan disampaikan oleh Ibadur Rahman Wahid. Dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menyampaikan materi pengertian IPS. Menurut Sumantri pada tahun 2001, ilmu pengetahuan sosial merupakan istilah yang muncul dari penyederhanaan disiplin ilmu. Sedangkan menurut Suryana, ilmu sosial dan humanoria mata pelajaran IPS merupakan perpaduan berbagai disiplin ilmu sosial
yang memuat fakta, peristiwa, konsep, dan isu-isu sosial. Melalui mata pelajaran IPS, siswa dibekali agar mampu hidup bermasyarakat dan mampu mengatasi setiap persoalan sosial yang dihadapi. Harapan pembelajaran IPS di sekolah dasar yaitu sebagai dasar pembentukan pemahaman, pengetahuan, dan pola pikir siswa yang bertujuan menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik. Dengan karakteristik dan kemampuan kognitif siswa sekolah dasar masih minim, maka dalam proses pembelajaran, guru dituntut agar lebih efektif dan kreatif merancang pembelajaran IPS. Dan selanjutnya, pengertian kesadaran sejarah. Secara bahasa, kata kesadaran berasal dari kata sadar yang mendapatkan imbuhan ke-an, yang berarti merasa yakin, insaf, mengerti atau tahu dan bangun dari tidur. Kesadaran berarti keinsapan keadaan mengerti akan harga dirinya yang timbul karena diperlakukan secara adil, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Menurut Sujarwah pada tahun 2011 mendefinisikan kesadaran sebagai hati dan pikiran yang telah terbuka tentang apa yang telah dikerjakan. Namun kesadaran mencakup persepsi dan pemikiran yang secara samar. Akhirnya perhatiannya terpusat. Kesadaran sejarah sejatinya bukan hanya sekedar mengingat kejadian kelam di masa lalu, seperti kehancuran peperangan, kekalahan, Mohon maaf, Badur, umum. PPT-nya belum dipindah slide-nya. Maaf, sorry mungkin lagi nge-lag. Oke, Iya. sorry. Selanjutnya, kesadaran sejarah. Sejatinya bukan hanya sekedar mengingat kejadian kelam di masa lalu, seperti kehancuran, peperangan, kekalahan, tanggal. Tepat secara umum, tetapi kesadaran sejarah untuk memetik hikmah dari setiap peristiwa di masa lampau, sebagai pemantik semangat perjuangan dalam rangka memperkuat identitas bangsa. Kemudian dari kesadaran sejarah, inilah identitas Indonesia sebagai bangsa yang besar, mulai kokoh, menjadikan masyarakat Indonesia sebagai yang tidak akan melupakan sejarah besar bangsa dirinya sendiri. Nunggu sebentar, slide-nya lagi nge-lag. Apakah sudah terganti slide-nya? Oke, terima kasih. Indikator kesadaran sejarah berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jenjang sekolah dasar dalam IPS kelas 5 SD disebutkan kompetensi dasar yang akan menjadi tolak ukur pengembangan media pembelajaran IPS berbasis PowerPoint interaktif ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar muatan pelajaran IPS kelas 5 yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi hasil penelitian relevan akan disampaikan oleh Ibu Gusti Ayu Astuti. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Noni Verna Damayanti dan Mulyani 2021 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis PowerPoint pada materi peristiwa sekitar proklamasi pelajaran IPS kelas 5 sekolah dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan skor yang didapat dari ahli materi adalah sebesar 75%, sedangkan ahli media sebesar 87,5%, sehingga media ini masuk
ke dalam kriteria layak digunakan untuk mendukung pembelajaran IPS kelas 5 SD dengan materi peristiwa sekitar kemerdekaan. Lalu penelitian relevan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alfi Anggreni 2021 dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif melalui pendekatan saintifik pada mata pelajaran IPS kelas 6. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengembangan penelitian dan mengetahui kualitas kelayakan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif melalui pendekatan saintifik pada mata pelajaran IPS kelas 6 materi pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara yang terdapat pada tema 1, subtema 1 pembelajaran 5. Penelitian relevan berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anyan Benedictus EG dan Henry Faisal 2020 yang berjudul pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Microsoft PowerPoint. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan produk media pembelajaran interaktif berbasis Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik subtema keindahan alam negeriku di kelas 6 SD. Lalu ada kerangka berpikir. Slide-nya belum diganti ya. Halo Ibadul. Ya, itu sudah. Lalu ada kerangka berpikir. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis komputer khususnya pada kemajuan teknologi harus benar-benar disikapi oleh seorang guru agar dapat memahami proses pembelajaran di kelas. Ketersediaan alat pembelajaran berupa LCD dan laptop juga belum dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana media pembelajaran bagi siswa. Keberadaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar khususnya pada pembelajaran IPS akan sangat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan memahami materi pembelajaran IPS yang abstrak menjadi konkret khususnya pada materi sejarah. Peneliti akan mengembangkan media berupa PowerPoint interaktif materi peristiwa kebangsaan masa penjajahan yang dibuat secara menarik sebagai media pembelajaran peserta didik yang sebelumnya belum terdapat di sekolah. Model penelitian yang digunakan yaitu analyze atau analisis, design atau design, develop atau pengembangan, implementation atau implementasi, dan evaluation atau evaluasi. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian yang telah dijelaskan disajikan sebagai berikut. Lalu saya akan beralih ke metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. R&D merupakan jenis penelitian yang menghasilkan suatu PPT-nya, bukan menguji sebuah teori. Hanya 2020. Lalu ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADI, yaitu model pengembangan ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama analisis atau analyze, 2 perancangan atau desain, 3 pengembangan atau development, dan 4 implementasi atau implementation, dan 5 evaluasi atau evaluation. Analisis atau analyze adalah pada tahap ini peneliti menganalisis masalah awal yang terjadi di sekolah atau analisis kinerja dan analisis kebutuhan yang terjadi di sekolah. Lalu desain. Tahap desain ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam merancang PowerPoint interaktif yang akan dikembangkan sesuai hasil analisis yang dilakukan. Lalu yang ketiga development atau pengembangan. Tahap pengembangan ini yaitu kegiatan
mengembangkan bentuk dari produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran PowerPoint interaktif. Lalu yang keempat, implementation atau implementasi. Tahap implementasi ini melakukan uji coba produk terhadap media yang telah dikembangkan untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran IPS berbasis PowerPoint interaktif. Lalu yang kelima, evaluation atau evaluasi. Tahap evaluasi ini merupakan tahap terakhir dalam metode ADI. Pada tahap ini lakukan revisi akhir dari produk yang dikembangkan. Lalu, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Karangbayan yang terletak di Jalan Pramuka Karangbayan, Desa Karangbayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Lalu yang selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Karangbayan. Objek penelitian adalah media permainan yang akan dikembangkan, yaitu media pembelajaran IPS berbasis PowerPoint interaktif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Sekarang kita beralih ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Iin Sumarlin. Kepada Saudari Iin Sumarlin dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Baik, yang pertama adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu ada wawancara, kuesioner atau angket, dokumentasi, dan tes. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara dan penelitian ini digunakan untuk mengetahui data awal dalam penelitian dan informasi penting yang diperlukan. Wawancara dilakukan kepada guru kelas 5 SD 2 Karangbayan. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Yang kedua, kuesioner atau angket. Angket yang akan digunakan sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berupa angket penelitian yang digunakan oleh tim ahli untuk menguji kevalidan produk yang digunakan. Nah, angket validasi tim ahli terdiri dari angket untuk validasi materi dan ahli media, serta angket respon siswa sebagai pengguna produk. Yang ketiga ada dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data berupa gambar atau foto dan dokumen yang dibutuhkan selama penelitian. Yang terakhir ada tes. Di sini tes digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran sejarah siswa kelas 5 SDN 2 Karangbayan sebelum menggunakan media pembelajaran IPS berbasis PowerPoint interaktif atau pretest, dan untuk menguji tingkat kemampuan siswa setelah diterapkan PowerPoint berbasis interaktif tersebut. Kemudian ada instrumen pengumpulan data. Tolong slide-nya. Baik, pada penelitian ini instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara, lembar angket validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, angket respon siswa kelas 5, dan tes untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa. Tolong slide-nya. Mungkin slide-nya dia macet, Iin dilanjutkan saja, tidak apa-apa. Oke, baik. Baik, lanjutkan. Instrumen pengumpulan data yang pertama ada angket validasi ahli materi. Nah, angket ini digunakan sebagai alat untuk memperoleh skor penilaian kelayakan materi hasil pengembangan PowerPoint interaktif. Lah, lembar kuesioner akan diberikan kepada ahli materi. Validasi dilakukan dengan cara mengisikan lembar validasi oleh ahli kompetensi yang berupa kompetensi dasar, kelayakan materi, dan bahasa yang digunakan. Yang kedua ada angket validasi ahli media.
Nah, angket validasi ahli media di sini digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran PowerPoint interaktif yang dikembangkan serta untuk menggali informasi mengenai kritik dan saran dari dosen ahli media agar dapat merevisi media pembelajaran yang kurang maksimal. Yang terakhir ada angket respon siswa. Angket respon siswa di sini berisikan butir-butir pertanyaan sebagai tanggapan terhadap pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint interaktif pada kelas 5 pada materi peristiwa kebangsaan penjajahan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data yang pertama yaitu analisis data validasi ahli materi, ahli media, dan respon siswa. Nah, adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data validasi materi, ahli media, dan respon siswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif yaitu dianalisis secara logis dan bermakna sebagai bahan pertimbangan revisi produk. Nah, sedangkan teknik analisis kuantitatif diperoleh dari hasil validasi ahli materi, ahli media, dan angket respon siswa. Nah, yang selanjutnya adalah uji ternormalisasi atau NGEN. Uji gen ternormalisasi atau NGEN dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan atau kesadaran sejarah siswa setelah diterapkan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif. Peningkatan ini diambil dari nilai selisih dari pretest dan posttest. Nah, sekian penjabaran materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Saudari Sumarlin. Nah, karena penyampaian materi telah habis, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, apakah ada pertanyaan dari para audiens? Silahkan untuk Oke, sudah ada. Ya, baik, silahkan Saudari Irna Adelia. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya. Nah, tadi kan penelitian kalian mengenai PowerPoint interaktif ya untuk meningkatkan kesadaran sejarah untuk pada pembelajaran IPS untuk siswa. Nah, kenapa sih kalian memilih PowerPoint interaktif ini sebagai medianya untuk meningkatkan kesadarannya? Padahal kan banyak sekali media-media atau bahkan media yang berbasis teknologi lainnya. Seperti itu. Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Irna Adelia. Apakah teman-teman kelompok saya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Irna Adelia? Izin menjawab. Ya, silahkan, Marlin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Irna Adelia itu mengapa kami memilih PowerPoint interaktif ini sebagai media untuk dikembangkan, bukan dari berbasis teknologi lainnya. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya sudah sangat banyak dikembangkan berbagai media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, tapi di sini kami memilih PowerPoint interaktif karena di sini berkaitan dengan kesadaran sejarah siswa tersebut. Nah, dari teknologi-teknologi lain yang pernah dikembangkan sebagai media pembelajaran, kami sangat sedikit mendapati yang membahas PowerPoint yang berkaitan dengan kesadaran sejarah siswa. Nah, makanya dari situ, di sini kami memilih PowerPoint interaktif ini agar memudahkan siswa untuk memahami materi tentang sejarah, terutama peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Nah, karena pada materi tersebut bersifat cukup abstrak ya, jadi dengan penggunaan atau pengembangan media berbasis PowerPoint ini, kami berharap siswa dapat tertarik dengan fitur-fitur dalam media PowerPoint interaktif yang dikembangkan tersebut. Terima kasih kesempatannya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih karena telah menjawab pertanyaannya. Apakah teman kelompok saya yang lain ada mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, saya izin menambahkan sedikit. Nah, kami memilih PowerPoint interaktif untuk meningkatkan kesadaran sejarah siswa di SDN 5 di siswa kelas 5 SDN 2 Karangbayan. Nah, karena di dalam PowerPoint itu sangat banyak sekali fitur-fitur yang sangat mudah untuk digunakan untuk guru-guru dan mudah dipelajari seperti itu, dan sudah banyak sekali informasi tentang PowerPoint gitu. Jadi di PowerPoint ini kita bisa menyelipkan permainan, materi, evaluasi, video pembelajaran, sehingga materi kesadaran sejarah ya, materi peristiwa kebangsaan masa penjajahan itu mudah bagi guru untuk memvisualisasikan gitu, karena materi tersebut bersifat abstrak seperti itu. Itu saja tambahan dari saya. Apakah teman-teman saya yang lain ada ingin menambahkan? Ya mungkin tidak ada. Saya kembalikan lagi kepada Saudari Irna Adelia. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, berarti dari fitur-fiturnya ya PowerPoint interaktif ini. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya bisa menerima. Sekian. Ya, terima kasih kembali. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, mungkin tidak ada. Baik, kalau begitu kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu dari mengapa kami memilih pengembangan media PowerPoint interaktif ini, yaitu karena berkaitan dengan materi kesadaran sejarah itu. Jadi kami ingin mengembangkan media PowerPoint interaktif agar guru itu mudah mengembangkannya, juga siswa itu mudah memahami materi sejarah yang bersifat abstrak tersebut. Nah, jadi mudah dipahami sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, mungkin itu saja presentasi proposal yang kami buat atau kami teliti. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.